Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Mbak Widya bisa dipimpin doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Adik-adik masih ingat nggak kita kemarin belajar materi apa? Campuran. Apa? Campuran. Ya, campuran itu apa? Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih dan campurannya. Oke, tepuk tangan. Berarti sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ada yang sudah membaca buku? Belum? Apa? Materinya apa? Campuran. Materinya apa? Lapisan bumi. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu lapisan bumi, ada tahu nggak ini gambar apa? Tambang. Ya, tambang. Tambang itu biasanya hasilnya apa sih? Emas. Emas. Terus bara, perak, ya. Apa? Minyak bumi, ya. Tapi yang dari tahu nggak ternyata hasil tambang itu termasuk ke dalam unsur senyawa maupun campuran yang telah kita pelajari ya kemarin. Seperti contohnya ada yang bisa menyebutkan? Ada. Ya, Mbak Reza. Unsur emas, perak, senyawa air, campuran minyak bumi. Oh iya betul. Jadi air itu kan termasuk ke dalam senyawa. Ada yang tahu rumus kimianya air? Ada yang tahu rumus kimianya air? Apa? Apa? Ya, H2O. Lupa ya? H2O. H2O. Ya, NaCl. NaCl itu apa? Asam klorid. Kan contoh-contoh senyawa ya. Ternyata garam itu juga termasuk ke dalam senyawa. Jadi unsur senyawa sama campuran itu termasuk ke dalam penyusun struktur bumi. Jadi banyak ya kayak tadi campuran itu ada contohnya minyak bumi yaitu dari hasil tambang juga. Oke, kita next. Oke, sebelumnya kita akan belajar secara berpasangan ya. Ya. Di sini Ibu ada LKPD. Nanti kalian akan belajar secara mandiri terlebih dahulu, menjawab soal secara mandiri. Kemudian nanti akan berdiskusi. Sudah mendapatkan KPD semuanya? Sudah. Nah di sini kan ada 2 soal ya, bagian aktivitas 1. Nah di sini adik-adik kan ada tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan kita nanti setelah pembelajaran kita akan paham mengenai struktur lapisan bumi, entah itu dari wujud, suhu, apalagi ketebalan sama kandungan dari struktur bumi. Jadi di aktivitas 1 ini ada thinking. Yang pertama ini. Jadi di sini ada 2 soal. Nanti adik-adik mengerjakan secara individu terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 7 menit. 7 menit kan 2 soal. 7 menit ya. Ya. Oke. Bisa dikerjakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Apa? Ya, aktivitas 1. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Ya, dikerjakan secara individu. Kenapa? Aku nak beli yang kok habis baru semua. Salah beli rumah. Ya.
Bukan, tidak nih. Dia dong. Sudah? Sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke aktivitas kedua. Aktivitas kedua ini yaitu pairing. Kalian akan berdiskusi dengan teman semeja. Tapi soalnya masih sama kayak tadi. Kan bisa aja kalian tuh jawabannya beda sama teman semeja. Jadi kalian diskusikan terlebih dahulu. Waktunya 10 menit ya. Cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ayo bisa diskusi dulu. Ayo Kak. Ayo sini. Tidak. Susah gak? Di buku ada semua. Alhamdulillah tidak. Sudah? Oke, kita lanjut ke aktivitas yang ketiga ya. Yaitu sharing. Di sini ada yang mau presentasi? Saya. Oke, Mbak Agnes sama Mbak Isya. Ya nanti mau nanti ya. Bentar. Gak apa-apa nanti presentasi. Gak boleh. Ini anggap gua aja. Iya, lihat temennya kalian. Lihat temennya kalian. Anggap itu gak ada. Anggap itu gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan 1. Gerak bumi tebal 5 sampai 70 km, suhu 0 sampai 700 derajat Celcius, kandungan batuan silika dan basa. 2. Mountain, suhu 700 sampai 300 derajat Celcius, dengan lebar 2.900 km, kandungan logam cair, magnesium, besi, silikon. Silikat. Oh, silikon. 3. Inti luar, memiliki tebal 2.200 km, suhu 4.000 sampai 6.000 derajat Celcius, kandungan besi, nikel, dan belerang. 4. Inti garam, memiliki tebal 1.200 km, suhu 5.000 sampai 2.000 derajat Celcius, kandungan besi, nikel, dan belerang. Gantian. Apa dampak dari pergerakan lempeng yang terjadi di lapisan lancet bagi kehidupan di permukaan bumi? Menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, terbentuknya gunung berapi, terpisahnya pulau. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan presentasi satu lagi. Apa? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandungan tulang semua atau kelihatan kandungan silika atau silikon. Gerak sama gerak atau dasar laut dan
nempel bumi. 2. Nempel bumi unsur kadar plastik dapat bergerak karena memiliki ketebalan 2.900 km. Suhu 700 sampai 3000 Celcius, kandungan magnesium besi silikat. 3. Inti luar wujud cair, tekanan lebih dari 2.200 km, suhu 4.000 sampai 6.000 Celcius, kandungan besi dan nikel cair. 4. Inti dalam wujud pada tekanan lebih tinggi karena berat lapisan di atasnya dan gaya gravitasi yang bekerja menuju pusat bumi. Tegal 1.200 km, suhu 5.000 sampai 7.000 Celcius, kandungan besi dan nikel banyak, belerang C dan No sedikit. 2. Apa dampak dari pergerakan apa yang terjadi di lapisan mantel bagi kehidupan di permukaan bumi? Apa seperti gempa bumi, tsunami, ya sama gunung berapi. Jadi lempeng yang bergerak itu menyebabkan adanya bencana alam. Tapi di atas itu dari gunung berapi. Sudah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelumnya tadi sudah belajar mengenai struktur lapisan bumi. Kalian sudah ada bayangan belum bumi itu bentuknya gimana? Bentuknya apa? Bulat. Ya betul, bulat. Bulat. Iya kayak bola. Terus di dalamnya itu ada lapisan-lapisan lagi seperti ya terus lapis seperti ini. Ini adalah bagian dari lapisan-lapisan bumi. Nah, ini ada yang pertama itu ada inti dalam. Dari dalam ya, yaitu inti dalam. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, ini kita tinggalnya di sini ya, di bagian apa? Kerak bumi. Terus bagian yang kedua itu ada apa? Di mana? Ini. Enggak. Kelihatan nggak dari belakang? Iya. Yang mantel yang mana? Nomor 4. Yang 4 ya. Mantel. 4. 3. 3 aja. 4 dan 3. Yang 4 dan 3. Ini adalah mantel. Terus yang inti luarnya mana? 2. Ini Dalam. jadi inti luar itu bentuknya apa? Magma. Apa? Yang cair. Kalau inti dalam Panas. padat. Ini kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan. Kita akan membandingkan tadi yang ada wajah dari luar kerak bumi. Terus Mantel. mantel. Inti mantel. Inti dalam apa luar dulu? Inti Luar. Lalu ada inti dalam. Kelihatan nggak ya? Dari wujud. Kalau dari wujud, kerak bumi itu padat atau cair? Apa? Ini Keras. keras. Berarti kalau keras apa? Pembaruan. Kalau mantel, Enggak padat. padat plastis. Artinya kalau padat plastis itu padatnya itu masih bisa bergerak karena kandungannya tadi
singkat. Mas, Tahyung mau ini Mbak. Astagfirullah. Belajar Mas Tahyung. Mas Tahyung siapa? Orang Mas Tahyung, Mas Kumin, Mas Aske. Kok Mas Aske? Kalau ini di luar? Cair. Ya cair. Cairan. Kalau ini dalam? Ada. Betul, ada. Kalau dilihat dari ketebalannya? Tipis. Sedang. Tipis. Ya. Karena itu termasuk yang paling Tipis. berapa? 5 sampai 5 sampai 10 kilometer itu pendek loh. Kalau kilometer itu kayak jalan dari sini sampai Semarang. Kita apa jauh? Jauh. Tidak ya. Sebenarnya belum pernah ke Semarang sih. Tidak ya. Kalau mantan bumi itu ketebalannya berapa? 2.900. 2.900. Siapa yang salah? Aku. Oh salah semua. Tadi saya ikuti siapa? Di luar ketebalannya berapa? 4.000 sampai 6.000. Orang salah. 2.200. Itu apa yang ngawur? Sabar. Kalau ini dalam 1.200. 1.200 km. kilometer. Berarti yang paling tebal yang mana? yang di luar. Kelihatan nggak ini? Yang di sini kelihatan kan? Paling ini paling tebal. Kelihatan. Next, suhu di grafik ini berapa? 0 sampai 700 derajat Celcius. 700. Ini tempat kita tinggal ya? Panas. Kalau mantan bumi 700 sampai 3.000 derajat Celcius. 700 sampai. Kalau ini di luar 4.000 sampai 6.000 derajat Celcius. berapa? Setuju semua? Iya. Setuju. Lihat Ya, setuju. lihat dulu ya pasti. Ya, ini dalam ya 5.000 sampai 7.000. Berarti yang paling panas yang mana? Ini jalan. Ini dalam. Jalan ini. Alhamdulillah. Berarti yang paling panas inti dalam. Terus satu lagi kandungan. Ya, kandungan tadi akan sudah semua kan tadi. Kerapu ini kandungannya apa? Kandungannya apa? Batuan, silikat atau basalt? Silikat atau sari. Ya. Ternyata batuan itu masuk ke dalam apa? Ya, maksudnya unsur senyawa atau campuran? Nyawa. Unsur. Termasuk ke dalam campuran bisa, senyawa bisa. Karena iya, kedua. Oke, mantap. Kandungannya apa? Kita dulu yang meeting. Iya. Terbentuk dari apa? Magnesium, terus besi sama silikat. Jadi kayak logam cair itu ya yang di bagian mantel makanya bisa bergerak. Logam cair. Logam cair. Suara itu terlalu kesabaran. Tidak. Benar sekali. Ini di luar kandungannya apa? Besi dan nikel. Besi dan nikel. Cair. Dan nikel cair karena tadi bentuknya cair ya. Next, isi dalam kandungannya
bahannya apa? benih, nikel, dan belerang. Besi, Besi, nikel, belerang. Belerang itu yang bikin panas tuh kayak yang di kawah. Kalian pernah ini nggak? Kalau pemakaian air hangat? Pernah? Pernah sih pernah. Nah itu aslinya ada belerangnya. Sampai air panas bukan mandi air panas. Ya Allah. Lanjut. Oke, jadi di sini lapisan yang wujudnya paling beda yang mana? Ya ini luar karena saya ini sendiri. Untuk ketebalannya yang paling tebal yang mana? Ya, mantel. Terus yang paling panas suhunya inti dalam. Terus yang kandungannya nggak bisa dibedain ya karena terdiri dari unsur senyawa sama campuran. Berarti ini ada kaitannya sama materi yang kemarin kita pelajari. Next, mungkin itu, tadi kan yang kedua belum kita bahas, maaf lupa. Yang kedua itu ada ini pergeseran lempeng. Kalian tahu nggak lempeng itu yang mana? Lempeng itu yang mana? Nomor ini. 5. Nomor 4 sama 5 ini namanya ya atau litosfer. Jadi litosfer itu adalah gabungan dari bagian kerak bumi sama mantar bagian atas. Antara nomor 5 sama 4 ini namanya litosfer. Jadi yang lempeng bergerak itu ada di bagian litosfer. Sedangkan yang nomor 3 ini kan ini juga mantel ya. Kita nyebutnya juga astenosfer. Ya jadi kayak di sini tuh bagian dari magma yang bergerak tadi. Misal kalian tahu gunung berapi kan? Nah magmanya berasal dari ini. Karena bergerak ya ini. Ini kan bergerak. Jadi lempengnya juga untuk bergerak. Terus magmanya kan dari ini, tapi ini enggak semuanya bisa keluar. Jadi inti luar itu juga bisa keluar. Oke, bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Next, oke. Kenapa ini dalam 14 sedangkan yang di luar cair padahal dinamik yang di dalam itu? Kenapa tadi inti luar itu cair sedangkan inti dalam itu padat? Padahal lebih panas yang inti bagian dalam. Kira-kira ada yang sudah tahu? Apa? Ya jadi di inti bagian dalam ini dikarenakan tekanannya itu tinggi. Kalian tahu gaya gravitasi? Tahu. Itu asalnya dari mana? Ya dari dalam bumi. Jadi gaya gravitasi itu ada di sini. Pusat gaya gravitasi ada di inti bagian dalam. Sehingga walaupun ini bentuknya panas, tekanannya tinggi, tapi tetap ada dikarenakan ada gaya gravitasi. Kita kan juga dengan gaya gravitasi kan, sehingga kita masih berada di permukaan bumi. Bayangkan kalau kita nggak ada gaya gravitasi, mabur, ya terbang ya melayang. Oke, udah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, mungkin dari pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ya, Mbak Asna. Struktur lapisan bumi ada 4, Ya. yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Semua wujud struktur lapisan padat kecuali inti luar. Oh iya betul. Jadi kita sudah mempelajari mengenai 4 lapisan bumi ya, yaitu ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar sama inti dalam. Dan masing-masing itu memiliki karakteristik sendiri. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat kita pelajari hari ini. Apabila ada salah kata mohon maaf mungkin untuk pekan depan kita akan mempelajari mengenai lempeng ya. Nanti kalian baca halaman 67 ya. Kalian membuat rangkuman
67 sama 68. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin cukup itu saja pembelajaran kita hari ini. Hari ini seru apa? Senang? Seru. Ya. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum